Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Nugraha. Saya memiliki NIM 444224142. Saya di sini dari kelas Genetika Tanaman kelas G. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas MK Genetika Tanaman mengenai sejarah dan perkembangan genetika tanaman. Nah, mungkin teman-teman sendiri udah pada tahu genetika tanaman itu apa, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nah, saya juga punya pandangan sendiri mengenai genetika tanaman. Nah, genetika sendiri sih menurut saya itu artinya adalah pewarisan sifat ya. Jadi, menurut saya genetika tanaman itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya, namun khusus pada tanaman, seperti itu sih secara mudahnya ya. Oke, mungkin kita lanjut aja kepada sejarah yang pertama, yaitu ada 1866, ada nama peneliti namanya Gregor Mendel. Lebih tepatnya dia bukan peneliti sih, tapi dia seorang biarawan. Nah, dia ini melakukan eksperimen kepada kacang hercis, yang dimana ini menjadi dasar pada ilmu genetika itu sendiri gitu. Lalu dilanjut pada 1882 itu ada Waldeyer Fleming, yang dimana Waldeyer Fleming ini memberikan nama kromatin pada bagian nukleus yang memberikan zat warna. Lalu selanjutnya ia juga menemukan bahwa ada benang-benang halus berbentuk benang panjang itu pada bagian dari nukleus yang ia namakan sebagai kromosom. Lalu kita lanjut pada 1883, Edward van Beneden menyatakan bahwa kromosom membelah secara longitudinal gitu. Lalu dilanjut pada 1884, kromosom hasil pembelahan bergerak kepada arah kutub yang berlawanan. Lalu pada 1887, Beneden juga mengatakan bahwa setiap suatu spesies itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda gitu. Lalu pada 1885, sedikit mundur, Boveri itu mengatakan bahwa tiap spesies memiliki jumlah kromosom yang tetap. Lalu pada 1900, Hugo de Vries, Carl Correns, dan von Sermark menemukan kembali hasil percobaan Mendel yang tadi udah ia lakukan. Lalu pada 1901, Montgomery menemukan bahwa kromosom-kromosom terdapat pada pasangan-pasangan dalam bentuk ukuran yang bisa dibedakan. Jadi kromosom itu bisa dibedakan gitu. Kromosom yang berpasangan berasal dari induk jantan dan juga induk betina. Jadi ya berasal dari dua induk yang berbeda gitu. Lalu pada 1902 itu Correns menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara pemisahan gen berdasarkan Mendel dengan reduksi kromosom gitu. Pada 1909 menemukan bahwa varietas pada daun itu adalah contoh dari pewarisan sitoplasmik, yaitu teorinya Correns. Pada 1903, sedikit mundur, Walter S. Sutton dan Boveri menemukan teori kromosom untuk pewarisan secara fisik, faktor keturunan terletak pada kromosom, seperti itu. Namanya ini hipotesis korelasi gen dan juga pemindahan kromosom. Lalu pada 1903 dan 1909, William Johanson menggunakan istilah genotip dan fenotip, serta istilah gen pada 1909. Pada 1906, William Bateson menggunakan istilah genetika pada 1906, serta 1910, Bateson menemukan prinsip dari pautan. Pada 1910 juga Thomas Van Morgan menemukan bahwa gen-gen yang terdapat pada kromosom yang sama itu dapat dipisah gitu. Lalu kita sedikit lompat pada 1953, James Watson dan Franz Crick menemukan bahwa struktur molekul DNA yang ada itu merupakan benang-benang ganda antiparalel. Jadi pada 1953 itu baru menemukan tuh bahwa ternyata struktur molekul DNA itu bentuknya seperti benang-benang panjang yang nggak saling bersentuhan gitu, dan berbentuk helix dan saling berkomplement, dan jadi saling berpasang-pasangan lah gitu. Nah, itu mungkin adalah perjalanan singkat mengenai sejarah perkembangan genetika tanaman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.